Ya, kasus polisi tembak polisi sampai detik ini kita akan mulai diskusi masih menjadi teka-teki ya, Mbak ya. Termasuk juga yang terbaru, ini ada desakan dari sejumlah pihak untuk kemudian mengusut tuntas kasus dugaan pelecehan seksual ya. Betul. Yang diduga ini dialami oleh istri Verdi Sambo. Kita akan langsung coba diskusikan hal ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada Wakil Ketua LPSK Pak Edwin Partogi, Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia Pak Benny Mamoto, dan juga pengacara keluarga Brigadir Yosua Bang Martin Lukas Simanjuntak. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya mau ke Pak Edwin dulu ya. Pak Edwin, ini kan kemarin istri dari Verdi Sambo sempat meminta perlindungan ya kepada LPSK. LPSK sudah meminta keterangan dari yang bersangkutan belum sih Pak? Ya, kami sudah bertemu dengan Ibu Putri itu 16 Juli. Ya, hari Sabtu 16 Juli di rumah kediaman beliau. Namun memang belum ada pembicaraan, belum ada tanya jawab karena memang situasinya tidak memungkinkan ya. Ya, Bu Putri masih terbaring di kamar ketika itu dan belum bisa bicara. Jadi bisa ada hal yang bisa kami tanyakan ke Ibu Putri, sehingga pada Rabu minggu lalu kan kami jadwalkan untuk menjalani pemeriksaan psikologis. Kami jadwalkan di LPSK, namun beliau juga tidak bisa hadir. Ada surat dari kuasa hukumnya yang menyampaikan situasinya menurut kuasa hukum belum memungkinkan untuk dihadirkan, dan kami panggil lagi pada hari Senin kemarin. Beliau juga tidak hadir. Yang hadir adalah kuasa hukum dan psikolognya. Sempat disampaikan oleh psikolognya agar LPSK merujuk pada hasil pemeriksaan psikolog yang sudah mereka lakukan dan sudah mereka serahkan kepada penyidik. Namun LPSK sampaikan bahwa kami mempunyai. Hasilnya apa Pak dari hasil yang disampaikan oleh psikolog yang mendampingi istri Verdi Sambo? Ya, secara umum ya bisa saya sampaikan bahwa mereka sampaikan ada trauma ya. Tapi jelasnya kita belum tahu. Dan kami kan punya mekanisme sendiri, kami lembaga mandiri, independen. Jadi kami juga bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri kepada Ibu Putri. Dan kita sudah bersepakat, bagaimana juga usulan dari kuasa hukumnya, ada psikolog, agar dilakukan pemeriksaan psikologisnya di rumah Ibu Putri, dan kita akan jadwalkan. Baik. Itu Mbak Vita. Ya, Pak Edwin, kalau misalnya memang kemarin sudah ada data-data ya dari psikolog dan juga tim kuasa hukum, nah dalam hal ini posisinya LPSK bagaimana? Kan ada satu pihak tertentu yang meminta perlindungan dari LPSK, meskipun sampai saat ini LPSK belum bisa meminta keterangan secara langsung, sementara data-data pendukung mungkin sudah diberikan begitu pada LPSK. Nah, posisinya bagaimana kalau dalam kasus seperti ini, dalam kondisi seperti ini? Ya, sejauh ini kan kami baru mendapatkan keterangan dari Baradae ya, termasuk telah melakukan asesmen psikologis juga ke Baradae sebanyak 3 kali terakhir kemarin. Dan kalau untuk Ibu Putri kan belum ada hal yang dapat kami dalami. Nah, kami juga tentu akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, penyidik atau tim sus bentukan Kapolri atau Komnas HAM untuk mendalami perkaranya seperti apa, termasuk juga membandingkan atau mengkomparasi keterangan yang disampaikan kepada LPSK dan kepada pihak-pihak itu. Kami juga bisa mendapat atau mengumpulkan keterangan-keterangan dari pihak lain yang relevan untuk memperkuat data dukung dari syarat-syarat yang memang ditentukan oleh undang-undang. Oke, baik. Saya mau ke Pak Benny ya. Pak Benny, dalam hal ini gitu ada beberapa desakan, ada beberapa dorongan untuk tetap menyelidiki dugaan pelecehan seksual ini. Kalau Kompolnas melihat dari satu sisi mengenai pelecehan seksual ini dalam konstruksi besar kasus polisi tembak polisi, bagaimana? Apakah harus juga diselidiki lebih lanjut lagi, Pak Benny?
Ya tentunya via kepolisian apabila menerima laporan dari masyarakat, siapapun mereka, itu wajib untuk menindaklanjuti, melakukan penyelidikan sampai dengan penyidikan dan nanti endingnya apa tentunya dari hasil pembuktian akan diputuskan. Nah dalam konteks penarikan kasus dari Polda Metro ke Bareskrim, ini juga dalam rangka penanganannya supaya lebih efektif, kemudian pengawasan oleh tim khusus ini lebih mudah, kemudian koordinasi dengan tim penyidik kasus lain karena ini menyangkut TKP yang sama, saksi-saksinya juga ada kesamaan dan sebagainya, ini kerjanya lebih efektif. Nah, dalam konteks laporan yang dari Polda yang ditarik ke Mabes, ini pengalaman saya dalam penanganan kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kekerasan seksual, ini memang minim saksi. Nah, oleh sebab itu perlu pendekatan secara saintifik. Sebagai contoh, pemeriksaan DNA yang ada di TKP, kemudian sidik jari, ini menjadi penting. Nah, inilah yang sedang ditangani oleh pihak penyidik. Nah, nanti hasilnya apa tentunya juga akan disampaikan. Sekali lagi dalam penanganan kasus ini memang tidak mudah ya. Banyak kasus yang dilaporkan ke Kompolnas juga kendalanya itu minim saksi. Nah, oleh sebab itu marilah kita tunggu sama-sama hasilnya. Kami dari Kompolnas mengawal terus supaya kasus ini betul-betul ditangani secara objektif, profesional. Jadi tegaskan oleh Pak Beni bahwa meskipun sekarang ini kasus ditarik ke Bareskrim ya, setelah sebelumnya dari Polres, Jaksel, kemudian ke Polda Metro, sekarang ditangani Bareskrim, tetap diusut begitu ya Pak ya untuk kasus dugaan pelecehan seksualnya ya? Karena itu harus ada endingnya. Endingnya apa? Kesimpulan dari hasil penyidikan tadi. Pembuktiannya bagaimana kan tidak boleh menggantung. Harus ada kepastian hukum. Nah Pak Beni, publik penasaran sih Pak begini. Waktu ini kan tadi kan Pak Edwin mengatakan ya bahwa istri dari Ferdi Sambo ini tidak bisa memberikan keterangannya karena kondisi psikologisnya trauma dan lain sebagainya. Kalau pengawasan dari Kompolnas ini seperti apa sih Pak waktu pertama kali ya istri Ferdi Sambo ini membuat laporan ke Polres Jaksel soal dugaan pelecehan seksual. Itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Secara detail tentunya kami tidak bisa, kami tidak mengikuti ya. Karena ini kasus kan baru ramai kemudian. Jadi yang jelas bagaimana proses sampai dengan laporan masuk, ini bisa ditanyakan langsung ke Kapolres Jakarta Selatan. Non-aktif Baik, ya. kalau gitu saya mau ke Bang Martin dulu. Bang Martin kalau melihat soal kasus dugaan pelecehan seksual ini dari perspektif kuasa hukum Brigadir Yosua gimana? Ya, terima kasih Mbak dan Mas Bayu. Kita kalau mau melihat apa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual ini ada dasar hukumnya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pada pasal 1, angka 4, definisi korban itu adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Di sini tidak disebut gendernya. Jadi korban kekerasan seksual itu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Ya. Selama ini masyarakat selalu berpikir kalau ada tindak pidana kekerasan seksual, korban selalu perempuan. Ini ada juga studi kasus ya yang dilakukan oleh survei Koalisi Ruang Publik Aman ya terhadap 62.224 responden tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Pada April 2021, Indonesia digemparkan dengan kasus perkosaan yang dilakukan oleh seorang perempuan di Probolinggo yang terhadap anak laki-laki yang umurnya masih 16 tahun dengan dicekoki oleh minuman keras. Jadi publik harus tahu tindak pidana kekerasan seksual korbannya itu belum tentu perempuan. Bisa saja laki-laki. Yang ingin sampaikan apa Bang Martin ini? Yang ingin saya sampaikan, saya setuju dengan Pak Beni tadi bahwa pembuktian dalam hal ini haruslah secara saintifik. Namun celakanya ya di rumah seorang jenderal yang seharusnya pengamanannya tinggi itu CCTV-nya mati. Ya. Mengingat
tadi Pak Beni bilang bahwa ada kekurangan saksi dan juga independensi saksi. Faktanya Pak Beni, saksi-saksi yang ada saat ini sekarang memiliki hubungan kerja, ya, baik dengan Bapak Sambo maupun dengan Ibu Putri. Secara kredibilitas ini bagaimana? Apakah mungkin ya kedua orang yang masih berstatus ajudan ini akan bertentangan kesaksiannya dengan majikannya, walaupun gajinya itu dibayar oleh negara? Ada faktor subjektivitas, Oke. Bang Martin, menurut Anda? Betul. Nah, oleh karena itu ya kita juga tidak tahu apakah juga mungkin ternyata si Joshua ini ya almarhum ini adalah sebenarnya korban. Mungkin dia melihat, ya kami duga ya, mungkin pelakunya yang lain. Nah, namun untuk menutupi ya ditembaklah Joshua ini. Ya, tidak dikasih dia kesempatan untuk hidup, Oke. untuk membela diri. Karena kenapa? Bisa jadi ternyata dia itu korban. Justru jangan-jangan dia yang mau menyelamatkan Bu Putri. Ini kita juga boleh menduga keras. Nah, makanya ketika ada orang yang dituduh sebagai pelaku tapi sudah tidak hidup lagi, ini sebenarnya motifnya apa? Nah, inilah teman-teman penyidik yang harus gali. Oke. Ya, apalagi ya, ini pengakuan. Saya lihat artikel tembakan terakhir itu yang dicocok-cocokkan sama apa yang sudah kami paparkan. Ini sudah bukan pembelaan terpaksa lagi, ini namanya sadis. Psikopat. Sampaikan kepada kuasa hukum si Barada Eliezer ini ya, dia bukan pahlawan, dia itu pembunuh, dia itu psikopat. Karena sudah membunuh orang yang tidak berdaya. Oke, baik, nanti kita Terima lanjut kasih. lagi. Baik, Bang Martin, Pak Beni, juga Pak Edwin, nanti kita lanjut lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami harus break atau jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan kembali.